Di dalam salah satu fasilitas keamanan paling ketat di Indonesia, sebuah bom waktu meledak. Selama 40 jam, 156 narapidana terorisme mengambil alih kendali, menyandra aparat, dan mengeksekusi 5 polisi secara brutal. Ini bukan sekedar kerusuhan penjara. Ini adalah pemberontakan bersenjata yang terkoordinasi. Dalam video ini, kita akan membedah lapis demi lapis apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok Makobrimob. Semua bencana besar memiliki titik awal. Untuk Makobrimob, titik itu adalah serangkaian kegagalan sistemik yang fatal. Pertama, kelebihan kapasitas yang ekstrim. Rutan ini dirancang untuk 64 orang, tapi dipaksa menampung 155 narapidana terorisme berisiko tinggi. Ini bukan sekadar masalah kenyamanan, ini adalah resep bencana. Kedua, konsentrasi ideologis. Rutan ini secara tidak sengaja telah menjadi universitas jihad bagi anggota Jamaah Ansharud Daulah, afiliasi ISIS di Indonesia. Mereka disatukan oleh kebencian yang sama terhadap aparat negara yang mereka sebut togut, atau setan yang darahnya halal ditumpahkan. Dan yang paling fatal, kegagalan prosedur. Di dalam kompleks yang sama, tersimpan senjata-senjata sitaan hasil operasi anti-teror. Barang bukti yang seharusnya berada di gudang terpisah yang aman. Sebuah kelalaian yang akan mengubah kerusuhan menjadi perang. Peringatan sebenarnya sudah ada. Sebelumnya, kerusuhan serupa dalam skala kecil pernah terjadi pada November 2017, di mana napi juga berhasil menjebol sel mereka. Namun alarm itu tampaknya diabaikan. Percikan itu datang dari hal paling sepele, sebungkus makanan. Sekitar pukul 6:30 malam, tanggal 8 Mei 2018, seorang napi bernama Wawan Kurniawan, narapidana terorisme yang terlibat kasus bom panci Taman Pandawa, memprotes titipan makanan dari keluarganya yang tak kunjung datang. Keluhan personal ini dengan cepat dieksploitasi. Wawan berteriak, memprovokasi ratusan napi lain yang sudah terlanjur mendidih. Dalam hitungan menit, protes itu berubah menjadi amukan massal. Dinding dan pintu sel dijebol. Pukul 20.30, mereka berhasil. Para napi menyerbu ruang penyidik dan menemukan harta karun mereka, gudang barang bukti. Puluhan pucuk senpi, termasuk senapan laras panjang dan ratusan amunisi, kini berada di tangan para teroris. Malam itu menjadi malam paling brutal. 9 polisi disandera, 5 diantaranya dieksekusi secara keji hampir seketika. Satu napi, Beni Syamsutresno, tewas ditembak saat mencoba merebut senjata petugas. Makobrimob telah jatuh. Keesokan harinya, kebenaran yang mengerikan terungkap ke publik. 5 pahlawan telah gugur. Fokus operasi kini hanya satu, menyelamatkan sandera terakhir, Bribka Iwan Sarjana. Tuntutan para napi pun berevolusi, bukan lagi soal makanan. Kini mereka meminta bertemu dengan pemimpin spiritual mereka, Aman Abdurrahman. Negosiasi alot berlangsung sepanjang hari. Akhirnya, sebuah titik balik terjadi. Lewat tengah malam pada 10 Mei 2018, Bribka Iwan Sarjana dibebaskan, ditukar dengan pasokan makanan untuk para napi. Pengepungan selama 40 jam akan segera berakhir. Lalu, siapakah sebenarnya Aman Abdurrahman? Sosok yang namanya begitu diagungkan hingga para napi rela mempertaruhkan segalanya. Dia bukanlah sekadar narapidana biasa. Aman adalah pemimpin de facto dan ideolog utama Jamaah Ansharud Daulah atau JAD, kelompok teror yang berafiliasi dengan ISIS. Jejak terornya sudah panjang dan berdarah. Namanya pertama kali muncul di radar aparat pada 2004 saat sebuah bom rakitan meledak di rumah kontrakannya di Depok. Sebuah insiden yang membuatnya divonis 7 tahun penjara. Namun, jeruji besi terbukti gagal membungkamnya. Pada 2010, ia kembali ditangkap karena terlibat dalam kampu pelatihan militer teroris di Aceh, yang menambah vonisnya 9 tahun lagi. Puncaknya ia adalah arsitek di balik serangan bom Tamrin, sebuah aksi teror yang akhirnya mengantarkannya pada tuntutan hukuman mati. Di dalam rutan yang telah mereka kuasai, para napi tidak bertindak acak. Mereka mengubah penjara menjadi benteng teroris. ISIS bahkan dengan cepat mengklaim bahwa para pejuangnya bertanggung jawab atas kebuntuan tersebut. Kisah Bribka Iwan Sarjana adalah jendela menuju kengerian di dalam. Selama 29 jam, ia disiksa tanpa henti. Ia berpikir 99% ajalnya akan tiba, namun ia terus berzikir. Sementara itu, kelima rekannya menghadapi takdir yang lebih keji.
Mereka dieksekusi dengan senjata tajam. Hal ini menjadi saksi bisu kebencian ideologis yang tak kenal ampun. Ini adalah perang psikologis, sebuah pesan teror yang dikirim dari jantung pertahanan negara. Di luar, negara dihadapkan pada dilema. Secara publik, para pejabat tinggi menegaskan sikap tanpa kompromi. Kami bukan negosiasi, tapi kami ultimatum mereka, kata Menko Polhukam Wiranto saat itu. Sebuah pesan untuk menunjukkan kekuatan. Namun, di balik layar, kenyataannya lebih kompleks. Tim negosiator bekerja tanpa henti, terutama untuk menyelamatkan nyawa Bribka Iwan Sarjana. Pembebasannya adalah buah dari negosiasi, bukan ultimatum. Sebuah kontradiksi yang menyoroti betapa sulitnya mengelola krisis sebesar ini. Pihak berwenang kemudian memainkan kartu paling beresiko, menggunakan pengaruh Aman Abdurrahman. Setelah dibujuk, sang ideolog akhirnya memerintahkan pengikutnya untuk tidak membuat kerusuhan. Perintah ini berhasil memecah belah para napi dan meredakan situasi. Setelah Bribka Iwan bebas, aparat memberikan ultimatum terakhir, menyerah sebelum fajar atau diserbu. Pukul 7.15 pagi, operasi berakhir. 145 napi menyerah, sementara 10 orang yang melawan dilumpuhkan dalam serbuan cepat. Krisis selama 40 jam kini telah usai. Tragedi ini meninggalkan luka yang dalam. Bangsa ini berduka atas gugurnya 5 bayangkara negara yang secara anumerta dinaikkan pangkatnya. Pengorbanan mereka tidak akan pernah dilupakan. Keadilan pun berjalan. Pada April 2021, 6 pelaku utama termasuk sang provokator Wawan Kurniawan dijatuhi hukuman tertinggi, vonis mati. Mereka menerima putusan tersebut tanpa banding. Konsekuensi paling langsung adalah perombakan total. Seluruh 145 napi yang selamat dipindahkan ke penjara berkeamanan super maksimum di Nusa Kambangan, ditempatkan dalam sistem one man one cell atau satu orang satu sel. Tragedi ini menjadi tamparan keras bagi sistem. Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai presiden memerintahkan evaluasi total terhadap seluruh prosedur penanganan napi terorisme. Peristiwa ini juga mempercepat pengesahan revisi Undang-Undang Anti-Terorisme, memberikan aparat kewenangan lebih besar untuk mencegah dan menindak. Tragedi ini adalah pelajaran yang sangat mahal tentang bahaya meremehkan ancaman di dalam penjara. Ini adalah kisah tragis tentang kegagalan sistemik yang dibayar dengan nyawa. Namun, dari abu tragedi ini, lahir sebuah reformasi mendesak yang selamanya mengubah cara Indonesia menangani ancaman terorisme dari balik jeruji besi.